Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indriani, mahasiswi UINSI Samarinda, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 2, akan sedikit menjelaskan materi mengenai aliran humanistik yang merupakan materi dari mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Di sini saya akan mengambil beberapa poin saja dari materi, yaitu tentang pengertian menurut beberapa tokoh mengenai teori humanistik. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Humanistik. Humanistik merupakan aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Humanistik memandang manusia sebagai manusia, yang berarti manusia merupakan makhluk hidup dengan fitrah-fitrah tertentu. Teori humanistik ini berpusat pada pengamatan perilaku dari sudut si pelaku, bukan dari sudut si pengamat. Manusia sebagai makhluk hidup harus bisa mengembangkan, mempertahankan, dan melangsungkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, teori humanistik ini dalam belajar cenderung mendorong individu-individu pembelajar menjadi mandiri dan independen. Lanjut, asumsi dalam psikologi humanistik. Ada 3 asumsi dalam psikologi humanistik. Yang pertama yaitu manusia memiliki kehendak bebas atau free will untuk bergerak, yang berarti memandang individu pada hakikatnya memiliki potensi dan mampu memaksimalkan dirinya. Yang kedua yaitu setiap manusia itu unik dan memiliki potensi, yang berarti meyakini bahwa setiap individu atau manusia memiliki keinginan dan dorongan untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya, yang berarti menganggap bahwa setiap individu memiliki dasar kebutuhan di dalam hidupnya. Kebutuhan ini mendorong pada aktualisasi diri yang menyangkut pada pertumbuhan psikologis, pemenuhan, dan kepuasan di dalam hidup sebagai dasar motif manusia. Masuk ke pembahasan inti, yaitu tokoh-tokoh dalam psikologi humanistik. Di sini saya akan membahas 3 tokoh dalam psikologi humanistik. Yang pertama yaitu Abraham Maslow, yang kedua yaitu Carl Ransom Rogers, dan yang ketiga yaitu Arthur Wright Cromwell. Yang pertama yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan tokoh yang dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Menurut Maslow, setiap individu memiliki kecenderungan bawaan untuk mengaktualisasikan dirinya yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri individu tersebut. Gagasan Abraham Maslow. Ada 2 gagasan Abraham Maslow. Yang pertama yaitu self-actualization atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri sendiri artinya ialah keinginan seseorang dalam mencapai kebutuhan dengan menggunakan semua kemampuan yang ia miliki. Menurut Maslow, setiap manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk mengaktualisasikan dirinya. Ini adalah kebutuhan tertinggi manusia. Nah, menurut Maslow, orang-orang yang berhasil memenuhi kebutuhan atau mencapai aktualisasi diri adalah orang yang sehat secara mental atau bebas dari neurosis. Gagasan yang kedua yaitu hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia memiliki sejumlah kebutuhan yang memang harus diupayakan untuk dipenuhi agar bisa hidup seutuhnya dan meraih bahagia. Urutan hierarki kebutuhan menurut Maslow dimulai dari yang terendah ke yang tertinggi, yaitu yang pertama, kebutuhan biologis dan fisiologis, seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tidur, kebutuhan pakaian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan keselamatan dan keamanan, seperti keamanan diri, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Ketiga yaitu kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki atau sosial, seperti afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan, misalnya seperti pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kebutuhan kognitif, seperti mendapatkan pengetahuan, rasa ingin tahu, atau memperdalam wawasan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu kebutuhan estetik, seperti merasakan keindahan, keseimbangan, dan seterusnya. Lalu yang ketujuh yaitu kebutuhan aktualisasi diri, seperti pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu kebutuhan transcendent, seperti melakukan sesuatu demi sesuatu. Lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Carl Ransom Rogers. Carl Rogers sangat dikenal dengan pendekatan dalam terapi psikologi yang disebut person-centered therapy
Rogers juga mengembangkan teori kepribadian dengan faktor tunggal seperti yang dilakukan oleh Maslow dalam teori aktualisasi diri. Rogers menyatakan bahwa manusia mampu secara sadar dan secara rasional mengubah pemikiran dan perilakunya dari yang tidak sesuai dengan harapan menuju ke pikiran dan perilaku yang sesuai harapan. Menurut Rogers, kepribadian manusia itu dibentuk oleh masa kini, bukan masa lalu, serta dibentuk oleh bagaimana individu secara sadar memaknai segala yang dialami dalam hidup. Gagasan Carl Rogers. Gagasan Carl Rogers itu ada 3. Yang pertama yaitu positive regard, hubungan karena adanya keadaan kondisional, bersyarat, dan unconditional, tidak bersyarat. Contohnya itu hubungan antara ibu dan anak yang mempengaruhi persepsi anak tentang dirinya sendiri. Hubungan tanpa syarat, tulus, cenderung akan membuat anak tumbuh dengan kepribadian yang sehat. Sedangkan hubungan dengan syarat, itu cenderung membuat anak sulit percaya diri dan sulit untuk membentuk dirinya sendiri. Lalu gagasan yang kedua yaitu self-actualization. Sama dengan konsep aktualisasi diri yang dijelaskan oleh Maslow, Rogers juga mengatakan bahwa aktualisasi diri adalah tingkatan tertinggi dari kesehatan mental. Lalu gagasan yang ketiga yaitu client-centered therapy. Gagasan ini berpusat pada terapi yang memiliki strategi utama yaitu empati, yang dimana terapi ini akan menyodorkan perspektif baru menuju empati tingkat lanjut. Lanjut ke tokoh yang terakhir yaitu Arthur Wright Combs. Arthur Wright Combs adalah orang yang memperjuangkan pendidikan dan konseling humanistik. Ia mengusulkan teori yang menggabungkan nilai-nilai humanistik dengan faktor kognitif. Gagasan Arthur Wright Combs. Gagasan Arthur Wright Combs itu ada 2. Yang pertama yaitu perceptual theory. Menurut Combs, semua perilaku adalah fungsi dari keyakinan individu terhadap apa yang dialaminya, atau pemaknaan terhadap apa yang dialami, dan pengalamannya di dunia. Asumsi utama yang mendasari perceptual teori adalah bahwa orang mampu akan dan bergerak menuju kesehatan jika ada jalannya untuk mereka. Nah, kemampuan mereka untuk mengenali pilihan terhadap kesehatan diperluas atau dibatasi oleh bidang persepsi mereka sendiri. Lalu gagasan yang kedua yaitu psychological health. Menurut Combs, orang yang sehat secara psikis adalah orang yang mampu mengaktualisasikan diri untuk menjadi dirinya seutuhnya. Oleh sebab itu, tujuan terapi psikologi yang dilakukan oleh Combs adalah memfasilitasi terjadinya self-actualization individu. Sama dengan pendapat tokoh humanistik lainnya, Combs juga menyatakan bahwa kesehatan lebih mengarah kepada suatu proses daripada hasil. Dari sedikit banyaknya penjelasan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya psikologi humanistik mendorong individu mampu melihat potensi atas dirinya hingga mendorong individu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Baiklah, sekian sedikit penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.